Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut amal penebus dosa yang tidak terhapus oleh istighfar. Sahabat Ridho Ilahi Channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alim ulama serta guru-guru kita mengatakan, istighfar memang amalan yang ampuh untuk menghapus dan menghilangkan dosa. Tetapi istighfar tidak dapat menghapus semua jenis dosa. Ada jenis dosa tertentu yang hanya dapat dihapus oleh amalan selain istighfar. Sebagian ulama tidak menyebutkan dosa apa yang tidak dapat dihapus oleh istighfar. Mereka hanya menyebut amalan utama penghapus dosa tersebut, yaitu perjuangan dalam memenuhi nafkah untuk keluarga. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sebagian ulama mengatakan ada jenis dosa yang tidak dapat dihapus kecuali oleh keresahan perihal menafkah keluarga. Hal ini terdapat dalam hadis Rasulullah SAW dari sahabat Abu Hurairah. Dari sekian dosa, terdapat jenis dosa yang tidak dapat ditebus kecuali dengan kebimbangan untuk mencari penghidupan keluarga. Hadis riwayat At-Tabrani, Abu Nuaim dalam Al-Khatib, Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin, Beirut, Darul Fikr 2018 Masehi 1439 sampai 1440 Hijriah, Juz 2 halaman 37. Dari hadis baginda Rasulullah tersebut, kita dapat mengambil pengertian bahwa perjuangan dalam mencukupi kebutuhan nafkah keluarga dengan jalan yang halal tentunya memiliki nilai istimewa dalam Islam. Perjuangan pemenuhan nafkah keluarga ini dapat mengantarkan seseorang ke dalam surga sebagaimana keterangan hadis berikut perihal perjuangan orang tua dalam membesarkan, dalam mendidik anaknya sampai mereka mandiri. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang memiliki 3 putri, lalu memenuhi nafkah mereka dan memperlakukan mereka dengan baik, sehingga Allah menjadikan mereka mandiri terhadap ayahnya, niscaya Allah menjadikan surga untuknya sama sekali kecuali ia mengamalkan jenis dosa yang tidak dapat diampuni, seperti syirik. Hadis riwayat Al-Kharati dari Al-Ghazali, Ibnu Majah, Ibnu Daud, At-Tirmizi dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, Ahmad, Abu Ya'la, Abu Syekh Al-Kharaiti dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, dan At-Tabrani dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis serupa dengan lafaz yang berbeda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak kurang-kurangnya mengapresiasi dan membesarkan hati umatnya yang berjuang mencari nafkah yang halal untuk anak, istri, dan orang tua yang menjadi tanggungan mereka. Rasulullah mengerti bahwa ikhtiar pemenuhan kehidupan sehari-hari dengan jalan halal di samping mendidik anak-anak membutuhkan upaya keras. Perjuangan mencari nafkah keluarga tidak mudah bagi banyak umatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa para pejuang nafkah mendapatkan tempat VVIP di surga kelak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ad-Dailami meriwayatkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di surga terdapat sebuah tingkat yang tidak akan dicapai kecuali orang yang bimbang, yakni resah memikirkan penghidupan nafkah keluarga. Az-Zabidi 1994 Masehi atau 1414 Hijriah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai riwayat mengapresiasi orang-orang yang menjadi tulang punggung bagi keluarganya. Rasulullah menyebutkan bahwa makanan yang dikonsumsi oleh keluarga
dari jerit payahnya bernilai sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nafkah yang diberikan seseorang kepada rumah tangga, kepada keluarganya bernilai sedekah. Sungguh, seseorang diberi ganjaran karena meski sesuap nasi yang dia masukkan ke dalam mulut keluarganya. Hadis riwayat muttafaq alaih. Dalam riwayat lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan bahwa tulang punggung keluarga yang mencari nafkah untuk keluarganya kelak akan mendapatkan derajat yang tinggi di akhirat. Mereka akan berdekatan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang baik sholatnya, banyak keluarganya, sedikit hartanya, dan tidak melakukan ghibah terhadap umat Islam, kelak ia bersamaku di surga seperti dua ini, sambil mengisyaratkan dua jari. Hadis riwayat Abu Ya'la dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Pejuang nafkah keluarga jelas mendapat tempat istimewa dalam Islam. Perjuangan nafkah keluarga mulai dari pemenuhan logistik sehari-hari sampai menemani pertumbuhan anak-anak hingga mereka menjadi pribadi yang mandiri merupakan amal ibadah yang sangat mulia, sehingga dapat menghapus dosa yang tidak terhapus oleh istighfar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.